Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara. Saya Agus Triyono dari SD Negeri 2 Panggang Jepara. Saya Abdul Munir dari SD Negeri 2 Mulyoharjo. Dan saya Asma Wafa dari SD Unggulan Terpadu Bumi Kartini Jepara. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual tugas 2.3 kucing supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak. Hari ini kita akan memulai sesi prasupervisi. Ini yang mana Bapak, apa dalam prasupervisi ini yang akan dikembangkan Bapak dengan bekerja? Baik Pak Gus, saya itu mengembangkan kemampuan dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, khususnya dalam konteks pembelajaran matematika kelas 3 tentang kesimpulan Pak Gus. Oh iya, baik Pak Munir. Untuk bagus, bagaimana Bapak ingin yang bagian apa atau sesi apa yang Bapak ingin saya amati secara khusus? Saya ingin Bapak bisa mengamati saya bagaimana saya menggunakan alur delta dan sistem kucing ini, terutama dalam menginspirasi dan merencanakan tindakan. Oke, terus setelah apa harapan dari Bapak untuk observasi yang akan kita lakukan bersama? Saya berharap bisa mendapatkan umpan balik yang konstruktif yang bisa membantu saya meningkatkan kompetensi coaching ini, terutama dalam konteks pembelajaran matematika. Oke. Terima kasih Pak Munir atas waktunya untuk prasupervisi ini. Jadi nanti setelah ini silakan untuk mengadakan coaching bersama dengan coach dan coachee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Munir. Nah, ini ngomong-ngomong, kira-kira apa yang ingin Bapak bahas dalam sesi coaching ini? Jadi gini Pak, ada masalah pembelajaran di kelas saya yang cukup mengganjal di hati saya Pak. Logikanya kan biasanya anak kelas 3 itu pastinya sudah menguasai penjumlahan nih Pak. Tapi ternyata di kelas 3 ini kok masih banyak anak-anak yang belum memahami materi khususnya penjumlahan. Bahkan dalam bilangan 2 angka pun masih sulit. Jadi saya rasa itu nanti akan cukup membuat mereka merasa kesulitan di kelas berikutnya. Makanya saya berusaha ingin memperbaikinya. Makanya saya ingin berdiskusi lah dengan Pak Munir sebagai guru senior ya, mungkin ada alternatif yang bisa saya terapkan di kelas saya nanti. Baik Bapak, sekarang mari kita mulai dengan temuan ya. Apa yang sudah Bu Afa temukan atau perhatikan dari cara pembelajaran penjumlahan selama ini? Ya itu Pak, mereka itu mengalami kesulitan dengan penjumlahan, terutama kalau menggunakan metode yang tradisional Pak. Gitu. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke inspirasi. Apa yang telah menginspirasi Bu Afa untuk mencari cara dalam mengajar penjumlahan ini? Jadi begini Pak, saya kemarin kan memang melihat beberapa pembelajaran ya Pak ya. Jadi itu begitu saya terinspirasi sama metode ini Pak, penggunaan metode visual dan permainan dalam pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru-guru lainnya di kelas yang lain dan juga yang saya lihat di YouTube itu Pak. Tampaknya kok
kelihatannya lebih efektif gitu dan bisa membuat anak-anak itu jadi lebih paham. Ya, ya. Gitu, Wah, Pak. bagus sekali itu Bapak ya. Sekarang terkait dengan itu Bapak, rencana ya. Apa rencana tindakan yang Bu Alfa pikirkan untuk mengimplementasikan metode visual dan permainan yang telah Bu Alfa rencanakan terkait dengan pembelajaran penyeberangan ini Pak? Saya sebenarnya sudah berencana ini Pak, menggunakan semacam alat bantu visual, Iya. ya entah gambar atau mungkin video atau mungkin menggunakan permainan-permainan ya Pak ya, permainan manipulatif ya, serta ini menggunakan blok manipulatif, kemudian mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran saya, gitu Pak. Wah, itu rencana yang bagus Bu Alfa ya. Sekarang untuk tindak lanjutnya ya Bu Alfa ya, bagaimana Bu Alfa akan memantau atau mengevaluasi lebih lanjut dari metode ini? Tentunya saya menggunakan observasi ya Pak ya. Di pembelajaran kan saya selalu mengobservasi anak-anak. Juga saya menggunakan penilaian formatif Pak untuk menilai keberlanjutan apa peningkatannya anak ini sudah sampai mana. Saya merencanakan itu Pak. Nah, bagus sekali Pak Alfa. Terkait dengan apa Bapak, aksinya ya, Iya. kira-kira itu kapan Bapak mempunyai rencana untuk mengimplementasikan metode ini Bapak? Saya sih berharap minggu depan itu sudah terlaksana Pak. Semoga sih saya sudah bisa menyiapkan yang tadi saya rencanakan ya Pak ya. Kira-kira menurut Pak Alfa itu bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Maksudnya penggunaan video-video itu atau penggunaan media-media visual itu. Saya kira itu luar biasa sekali Bapak ya. Saya yakin metode baru ini akan membantu siswa dalam mempelajari materi penjumlahan ini ya. Selamat untuk menjalankan tugas mengimplementasikan Bapak ya. Semoga sukses ya. Iya Pak. Saya berharap nanti dengan alat bantu media visual blok manipulatif yang saya siapkan itu bisa membantu anak-anak untuk lebih memahami konsep penjumlahan. Ini katanya Pak Agus ada yang mau diobrolkan ini. Ya, Bu. Tentang apa ini Pak Agus? Oh, oke, terima kasih Bu Alfa. Ini sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi yang kemarin ini saya sudah kita pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda. Kemarin saya mencoba di kelas 5 saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi hasilnya pemahaman siswa masih kurang. Selain itu, saya juga merasa sedang berjuang sendirian karena para guru bahasa Indonesia saya tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke Pak. Oke. Ini topik yang sangat menarik ya Pak Agus ya. Kita punya waktu sekitar 15 menitan lah ya Pak untuk mendiskusikannya. Dari diskusi ini nanti apa yang ingin Pak Agus capai? Oke, saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana cara supaya kita meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya juga ingin partisipasi siswa itu meningkat dan kedua rekan saya sesama guru mapel bahasa Indonesia supaya mau berkolaborasi itu dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi jenengan punya tujuan, jenengan bisa menerapkan diferensiasi dengan baik dan juga jenengan bisa mengajak rekan sesama guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk berkolaborasi ya Pak ya. Pak Agus ini hebat ya, sudah mulai merencanakan berdiferensiasi dengan variasi yang berbeda, tapi hasilnya masih kurang memuaskan seperti itu ya Pak ya. Kemudian sebenarnya apa sih Pak yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Jadi mungkin ada 3 hal itu dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan
pemahaman dan partisipasi murid dalam pembelajaran, dan bagaimana cara agar sesama guru mapel bahasa Indonesia ini saya bisa berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ini Pak, apa yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran ini sebetulnya? Jadi mungkin ada 3 hal terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan bagaimana caranya agar rekan mapel saya itu mau untuk berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Wah, menarik sekali Pak obrolan kita kali ini. Jadi Pak Munir memiliki 3 hal ya, yang menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama terkait materi, yang kedua partisipasi siswa, dan yang ketiga adalah kolaborasi rekan mapel ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, apa sih yang ingin dicapai oleh Pak Munir dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya saya itu ingin ketika pembelajaran diferensiasi itu, sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan itu Pak, gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran definisi itu dilakukan secara berkesinambungan di fase yang sama, itu fase 5 dan fase 6. Alhamdulillah Pak, saya salut dan mengapresiasi sekali apa-apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, langkah atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi semakin bagus dapat diterapkan di semua tingkatan? Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga membuat RKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang saya berikan kepada mereka. Selain itu, saya sudah mendiskusikan hal ini dengan rekan sejawat sekolah saya, Pak. Wah, mantap sekali Pak yang sudah Bapak lakukan. Alhamdulillah ya Pak. Kalau tidak keberatan, apakah Pak Munir pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Pak Munir dapatkan untuk menambah semangat dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah Pak ya, saya sudah berkonsultasi dengan beberapa kepala sekolah, rekan satu mapel, dan beberapa tenaga sosial. Bagus Pak Munir, sudah melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Pak Munir dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Kami mengalami sedikit kendala Pak, karena yang diajak berkolaborasi tidak optimal. Kami mencoba mengajak rekan yang mengajar di kelas 6 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Kami berharap ada kesinambungan dari kelas 5 dan kelas 6, dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran Pak. Terkait dengan langkah Pak Munir dalam kolaborasi dengan rekan yang mengajar kelas 5 dan 6, harapan Bapak ke depan seperti apa Bapak? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat, pembelajaran berdiferensiasi ini bagus ya. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik itu semakin meningkat, sehingga mereka itu lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi sekarang Pak, antara grade 1 sampai dengan 10, kira-kira di grade berapa rekan sejawat Bapak ini, dan bisa dinaikkan sampai grade berapa Pak? Mungkin kalau grade-nya bagus ya, grade 5 ya bagus ya. Karena ada beberapa guru yang sudah senior, sepertinya itu mereka itu memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi
diferensiasi, mengingat pembelajaran ini itu membutuhkan banyak sekali persiapan. Tapi saya itu yakin Pak Agus ya, untuk keseluruhan itu bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, karena meskipun sudah senior, kalau persiapan itu kan bisa dihandle oleh guru yang masih muda Pak ya. Dalam segi aplikasi kelas mereka oke, bahkan jagonya Pak Agus. Wah, menarik nih Pak analisis Pak Munir ini terkait guru-guru di sekolah Bapak. Apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam kurun waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi ini dengan rekan satu makro Bapak? Rencananya setelah pekan asesmen akhir ini Pak Agus ya, itu kan ada waktu seminggu ya, sambil remedial dan mengolah nilai, saya itu akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran diferensiasi ini Pak. Alhamdulillah Pak, saya sangat bahagia karena Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Pak Munir hadapi. Saya ini bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Bapak lakukan kegiatan tersebut. Mungkin saya Pak yang sebagai penanggung jawab kegiatan, karena saya yang menginspirasi terlaksananya acara ini. Kemudian guru bahasa Indonesia kelas 5 dan kelas 6, guru dan mapel lain juga boleh bergabung kalau mereka bersedia Pak. Oke, bagaimana cara Pak Munir memastikan bahwa kegiatan ini akan benar-benar terlaksana dan segala hasil diskusi yang Bapak lakukan terkait pembelajaran diferensiasi ini dapat diimplementasikan dengan baik di kelas masing-masing? Saya akan mulai menghubungi guru-guru dalam satu rumpun tersebut dari sekarang. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran diferensiasi ini Pak. Alhamdulillah, kebetulan waktu kita sudah habis nih Pak Munir. Saya sangat senang karena Pak Munir bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Baik, Pak Munir, sampai di sini dulu ya. Saya tunggu kembali diskusinya. Ya. Terima kasih juga atas waktunya Pak Agus ya. Sangat luar biasa Pak Agus ini. Mudah-mudahan dengan percakapan ini implementasi pembelajaran diferensiasi saya itu menjadi lebih baik. Ternyata itu Pak Agus ya. Apa namanya? Solusi itu bisa dari diri sendiri Pak Agus. Kalau kita itu bisa meluapkan mengungkapkan kepada Pak Agus. Terima kasih sekali Pak Agus ya. Sama-sama Pak Munir, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Assalamualaikum Pak Munir. Waalaikumsalam Pak Agus. Terima kasih Pak Munir kemarin sudah melaksanakan observasi di Coaching Supervisi Akademik. Dan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bapak, yaitu bagaimana Bapak menilai performa Anda Pak dalam menggunakan alur tirta dalam coaching kemarin? Saya merasa sudah cukup baik, tetapi mungkin masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, terutama dalam fase inspirasi dan rencana Pak. Gitu ya. Apa yang membuat Bapak bisa menilai atau merasa demikian? Saya merasa itu membutuhkan lebih banyak contoh konkret saat kita membahas inspirasi dan rencana. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bapak? Tentu Pak Agus. Oh iya. Saya mengamati dari kemarin saat Bapak membahas temuan dan inspirasi itu sudah sangat baik Bapak. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk atau mungkin standar di tirta. Terus bagaimana pendapat Bapak mendengarkan tentang hal ini? Saya senang sekali mendengarnya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Namun demikian Pak, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya kemarin Bapak membahas rencana, saya mengamati Bapak
tidak atau kurang memberikan contoh konkretnya dari metode visual yang digunakan. Itu menurut pendapat saya, Bapak. Bagaimana pendapat Pak Munir? Saya setuju Pak Agus ya, sangat setuju. Itu memang bagian yang saya rasa bisa lebih didalami lagi. Begitu. Dari diskusi ini, apa yang sudah terbayang dari Bapak yang Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi dalam performa di area ini? Saya akan mempersiapkan contoh konkret dari metode visual dan permainan yang bisa langsung diterapkan oleh coach dalam pembelajaran Pak Agus. Bagus Bapak. Oke. Kapan Bapak berencana untuk mempraktikkan kegiatan itu lagi? Saya akan mencoba menerapkannya pada sesi coaching berikutnya minggu depan Pak Agus. Ya, baik. Jangan lupa untuk mencatat hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik. Sebagai penutup, apa yang Bapak dapat dari proses ini semuanya? Saya mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya memberikan contoh konkret dan relevan saat merencanakan tindakan dengan coaching Pak Agus ya. Terima kasih atas umpan baliknya Pak Agus ya. Oke, sama-sama Bapak. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa melaksanakan coaching supervisi akademik ini dengan menjaga lebih baik lagi. Demikian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.